2, 1. Ya, apa kabar para raja jalanan dimanapun Anda berada? Banyak kesalahan terjadi ketika kita berkendara di jalan, baik itu karena kelalaian, kesengajaan, tapi yang sering terjadi justru karena ketidaktahuan. Fakta, para pengendara di negara kita mampu menguasai kendaraan itu dengan cara otodidak. Hanya diajari saudaranya, diajari tetangganya, diajari temannya. Hanya sedikit baru yang melewat kursus, itu biasanya hanya mobil. Motor hampir kebanyakan otodidak. Tidak pernah ada edukasi tentang aturan, pelatihan bagaimana ketika ada kasus, harus berbelok yang benar bagaimana, ketika ada keramaian dan sebagainya. Beda ketika di negeri Bikini Bottom. Tahu negeri Bikini Bottom? Ya, negerinya SpongeBob. Dunia bawah lautnya SpongeBob. SpongeBob itu kursus mengemudi nggak lulus ya, karena apa? Memang dia nggak menguasai, membahayakan. Dan dari Bikini Bottom kita bisa belajar sebenarnya bahwa untuk bisa mendapatkan SIM itu harus lulus ujian kursus gitu ya. Jadi dikursuskan dulu kursus mengemudi sampai bisa, sampai benar-benar dikawal bisa, baru dapat SIM. Di kita tidak gitu ya, tidak kursus. Kalaupun kursus gitu ya, kursus mobil biasanya. Kalau motor pun nggak sama sekali. Kursus pun ya sudah, kursus kita bisa nyetir, bisa berani ke jalan. Nah tapi ke jalannya bener atau tidak nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba oh yang penting bisa kursus ke jalan, saatnya cari SIM gitu kan, datang ke Polres, bayar gitu, ujian praktek maupun tulis. Kalau lolos ya sudah, padahal ketika ujian itu tidak bisa memotret gitu kan, track record dia itu ketika ada kasus-kasus seperti apa. Nah harusnya yang bisa merekam kemampuan dia itu tempat kursus gitu. Contoh ya, beberapa kesalahan sepele sepertinya tapi fatal gitu ya sekarang. Contoh 1, sen. Nah lampu sen ini nggak hanya kesalahannya nggak cuman ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak. Sen kiri beloknya kanan, sen kanan beloknya kiri. Ya itu sudah umum, menjadi lelucon bahkan. Tapi tidak hanya itu, banyak yang tidak tahu, tidak menggunakan fungsi sen belakang. Sen itu diciptakan depan dan belakang itu ada maksudnya. Depan itu berarti untuk lawan di depan, belakang itu berarti untuk pengendara di belakang, ngasih tahu yang di belakang. Nah, banyak kasus motor nih biasanya, dia ingin berbelok atau menyeberang, memotong, dia langsung saja dari jalur lambat ke tengah gitu ya, tanpa sen berpindah. Begitu sudah sampai tengah baru nyalakan sen ke kanan gitu ya. Tujuannya apa? Agar yang lawan tahu. Berarti dia memahaminya bahwa sen itu hanya untuk lawan gitu. Yang belakang nggak dikasih tahu sama dia. Nah, yang belakang kedandapan istilahnya, ya kan, mendadak kaget. Itu 1. Yang kedua masih sen juga tadi. Sebenarnya serangkaian dengan ini tadi. Dari jalur lambat ke jalur cepat itu harusnya kan berpindah, itu juga harus pakai sen. Bukan mentang-mentang ini satu jalur saya ke depan sana, pokoknya saya pindah itu asal saja. Saya pengen kanan-kanan, pengen kiri-kiri, mau nyalip kanan ya terserah. Enggak, harusnya pindah itu harus pakai sen juga. Itu pun harusnya tidak begitu pindah sen dulu, selang beberapa saat kira-kira pengendara belakangnya ngerti,
baru Anda bermanuver gitu ya. Ini yang lebih fatal adalah mobil, biasanya badannya lebih besar, dia bergeser sedikit saja itu harusnya memberitahu, karena sangat berpengaruh ketika badan mobil besar dia bergeser sedikit tidak memberitahu yang belakang. Lalu ada lagi tadi masih sen. Biasanya yang mau muter tadi dari jauh gitu ya, kalau memang dia ingin belok ya sudah, dari sejak jauh itu meskipun masih 500 meter masih 1 kilo nyalakan sen, karena kombinasi kesalahannya adalah dia akan belok otomatis kecepatan dia lambat berada di jalur cepat, ini kan fatal. Kalau dia pakai sen aja masih mending gitu ya, memberitahu kendaraan di jalur cepat, biasanya mobil itu untuk oh kok ada motor di jalur cepat dan lambat, oh tapi dia mau belok ya, oke, dimaklumi gitu. Nyambung ke tadi, tidak akan belok gitu tapi lambat tapi di jalur cepat, ini juga fatal gitu ya. Banyak akibat gara-gara jalur cepat digunakan oleh pengendara yang lambat, padahal sudah tahu ada jalur cepat, ada jalur lambat. Nek mau cepat silahkan di jalur cepat, kalau mau lambat tolong di jalur lambat gitu ya. Ini tidak masalah motor atau mobil, tapi ketika itu ada 2 jalur, harusnya dipahami bahwa yang kiri adalah jalur lambat, yang tengah ada jalur cepat. Kecuali di jalan-jalan yang sudah dipisahkan gitu ya, jelas jalur cepat, jalur lambat, atau jalur mobil, jalur motor gitu ya, jelas. Nah, ketika tidak ada pemisahan kan harus dipahami. Nah, ketika tidak paham ada kendaraan lambat di jalur cepat, ini pertama dia mengganggu kecepatan bagi pengendara yang memang cepat, dia harus mengerem di situ. Dia kalau tahu kalau mendadak akan terjadi kecelakaan, tabrakan beruntun dari belakang. Satu. Kedua, kalau tidak terjadi kecelakaan, ketika dia kalau ada di ruas jalan yang ada pembatas di tengah, dia otomatis tidak bisa menyalip ke kanan, dia harus menyalip ke kiri. Ini juga pertama akhirnya resiko juga, karena kendaraan cepat bercampur dengan kendaraan lambat di jalur lambat. Ini juga resiko kecelakaan. Kalaupun tidak terjadi kecelakaan, dia pasti butuh waktu untuk menunggu kosong jalur lambat. Betul tidak? Ya. Makanya di tol itu saja sudah ada peringatan lajur kanan hanya untuk mendahului. Maksudnya apa? Orang mendahului itu pasti lebih cepat daripada kendaraan yang lain. Jadi please, kalau Anda itu berkendara pelan, jangan di tengah ya, jangan di kanan gitu ya, tahu diri gitu ya, beri kesempatan yang mau cepat biar cepat gitu loh. Jadi di jalan itu sebenarnya bisa rapi, bisa teratur, bisa tidak macet kalau tahu diri masing-masing, yang cepat di jalur cepat, yang lambat di jalur lambat, jangan bercampur. Ini tadi masalah posisi, tadi sudah sen. Ada lagi lampu belakang, lampu rem. Fungsi lampu belakang sama lampu depan itu beda. Tapi sekarang banyak variasi kendaraan, banyak pengendara mengganti lampu belakang dan lampu rem itu dengan yang putih, yang clear ya. Bahkan ada yang sangat terang sekali, sehingga sampai menyakiti, mencolok ke pengendara di belakangnya. Ini kan membahayakan, menjadikan blind spot gitu ya.
menjadi buta sementara dari pengendara di belakangnya. Ini kan bahaya sekali. Ketika yang depan ngerem, tiba-tiba menyorot sekali lampunya ke yang belakang juga kaget pasti. Padahal dari pabrik sudah diciptakan lampu belakang itu dibuat kisi-kisi sehingga tidak sampai pancaran cahayanya itu sampai ke pengendara belakang. Bahkan voltasenya saja dihitung, wattnya dihitung gitu ya, kecil, tidak sampai yang sangat terang. Sekarang tren bahkan ada yang mengikuti seperti safety car-nya Formula atau di MotoGP itu yang flap itu juga harusnya itu di sweeping itu ya kan. Bahkan di peredarannya pun harusnya nggak boleh dari model peredarannya, termasuk yang terang tadi ya, lampu rem tapi terang sekali apa clear gitu, harus dilarang peredarannya karena itu merugikan pengendara di belakangnya. Berikutnya lampu depan ya, memang ada fasilitas lampu jauh ya, lampu jauh. Nah, lampu jauh ini juga nggak paham ini orang ini, karena biasanya untuk memberi tanda atau membuat lebih terang, tapi ingat lampu jauh itu jangkauannya sampai di atasnya kepala orang gitu ya. Jadi ketika Anda bermain lampu jauh terlalu lama, itu akan membuat lawan Anda itu menjadi blind spot juga. Jadi akan kaget, akan buta gitu ya. Sementara ini kan membahayakan, dia mungkin akan mengerem mendadak, akhirnya malah ketabrak belakangnya, atau dia akan banting setir ya, atau mungkin dia akan panik gitu ya. Itu pakai lampu depan itu juga boleh-boleh saja untuk memberi tanda, tapi tolong hanya sekian detik saja, stop gitu saja, bukan tap gitu ya. Itu kan merugikan, itu pasti bikin jengkel, sakit mata, apalagi kalau jalan jauh keluar kota itu, wah sakit sekali itu lampunya ya. Tolong dipahami enggak. Nah, seperti ini kan di mana akan pada belajar gitu ya para pengendara itu, harusnya lewat lembaga kursus gitu ya, seperti di begini bottom tadi, kursus dulu, dipahamkan, diajarin muter-muter banyak kasus gitu ya. Motor juga seperti itu, diajari kasus, nanti dites, dicek, oh sudah bagus, ini bagus, emosinya bagus, cara pemahaman rambu-rambu bagus, oke, dapat sertifikat, tersertifikasi. Lalu itu menjadi syarat untuk ujian SIM itu, harusnya seperti itu. Dan di situ terdata nanti dia ujian SIM, dia sudah dapat sertifikat dari lembaga mana. Nah, lembaganya bahkan kalau perlu dicantumkan, agar apa, dia juga ikut bertanggung jawab ketika si pengendara yang sudah dapat SIM itu nantinya melakukan kesalahan di jalan. Nanti bisa dicek itu kesalahan kesengajaan atau jangan-jangan si lembaga kursus tadi mengeluarkan sertifikat bodong gitu ya. Jadi kredibel atau tidak gitu. Kalau dia sudah kredibel, benar, sudah melakukan karena memang kesalahan ya sudah. Tapi kalau ternyata bodong gitu ya, tidak memberikan pelajaran yang tepat, yang cukup, ya dia harus ikut bertanggung jawab gitu ya. Kalau itu kecelakaan ya ikut menanggung gitu ya. Kalau sampai pidana ya dia ikut menanggung. Kalau dia butuh korban sampai ada kerugian material ya dia ikut menanggung juga. Tinggal berapa persentasenya itu diatur, berapa parahnya. Nah, jadi peran lembaga kursus mengemudi ini penting seharusnya gitu ya. Ya kita belajar dari begini bottom itu, pom nggak lurus, nggak dapat SIM, itu kan meminimalkan kecelakaan, harusnya seperti itu. Wah mahal ya, lebih mahal mana dengan biaya kecelakaan dibandingkan dengan biaya kursus dapat sertifikat terlisensi, bersertifikat.
gitu ya. Itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan silahkan di komentar, kalau mau mencari juga silahkan. Ini menurut pengalaman dan pemahaman saya selama berkendara, baik itu, saya ingatkan, saya tidak fanatik dengan salah satu kendaraan. Saya juga menggunakan kendaraan roda 2, saya juga menggunakan kendaraan roda 4, saya juga senang menggunakan kendaraan umum, bis dan sebagainya gitu ya. Saya menyukai semuanya, travel juga saya suka gitu ya. Jadi saya tidak satu sudut pandang, tapi umum. Mana yang benar ya mari, yang salah mari kita ingatkan gitu ya. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu aspal.